Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam agama tauhid. Salam lintas agama. Salam persatuan agama di bumi Nusantara. Kepada yang terhormat Bapak Guru Mursyid, Tuan Guru Mursyid kami yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kelapangan, keluasan untuk tetap bisa memberikan ulasan tentang metodologi agama yang benar. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan ulasan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 150 yang kami bacakan artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah. Ayat 151, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Lanjut ayat ke-152, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul itu, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mari kita urai dari ketiga ayat tersebut. Pada ayat 150 dijelaskan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan Rasul-Rasulnya ini diartikan banyak, jamak. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kita tidak boleh merasa yang bertemu Rasul sendirian, sedangkan orang-orang yang terdahulu tidak bertemu Rasul. Kita tidak boleh beranggapan seperti itu. Pada ayat yang 150 dijelaskan di ayat tersebut hanya mengimani sebagian Rasul dan tidak mau mengimani sebagian yang lain. Tidak mau mengimani sebagian yang lain ini berarti ingkar. Padahal Rasul itu ada banyak sekali. Maka jika dari ayat tersebut dijelaskan jika mengimani cuma sebagian dan sebagian yang lain ingkar, di ayat ini dijelaskan bahwa itu adalah tidak benar. Sehingga di ayat selanjutnya pada ayat 151 orang-orang yang mengingkari sebagian itu tadi di ayat 151 dijelaskan mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan lebih ditekankan lagi orang kafir yang sesungguhnya, orang kafir yang sebenarnya. Padahal kita di sini harus mentaati Rasul. Harus mentaati semua Rasul. Dijelaskan bahwa ada banyak sekali Rasul pada zaman sebelum kita. Ada 313 Rasul dan ada 25 Rasul pembawa kitab pada zamannya sendiri. Jadi kita juga harus mengimani semua Rasul di balik Rasul-Rasul baharu di tiap-tiap zaman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan Rasul. Padahal tiap zaman itu
berbeda-beda rasulnya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Rasul Nabi Muhammad. Itu merupakan di setiap zaman Allah mengutus Rasul yang membawa, masing-masing Rasul itu membawa kitab yang namanya juga berbeda-beda. Agama yang dibawanya juga namanya berbeda-beda. Tapi semua Rasul tersebut dari zamannya Rasul Adam sampai zamannya Rasul Isa, Rasul Muhammad itu semuanya bermula lewatnya Tuhan yang satu. Dan agamanya juga yang satu, agama yang dari Tuhan dan Tuhannya juga satu. Karena di balik seluruh Rasul itu baharunya adalah Rasul Qadim. Itulah maka kita wajib mengimani Rasulullah Muhammad, Rasulullah Isa, dan yang lainnya sebagai Rasulullah yang Qadim. Sebagaimana dijelaskan pada rukun iman. Kita harus mengimani semua rukun iman yang ada. Di antaranya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Sedang kalau kita terjebak pada Rasul baharu di zaman kita sendiri, maka kita akan merasa paling benar, bahwa yang paling benar adalah Rasul kita sendiri. Kita tidak cocok dengan Rasul yang lain, dan itu tidak dibolehkan. Di balik seluruh agama samawi yang berbeda-beda, seluruh agama samawi yang berbeda-beda nama dan beda-beda pula Rasulnya adalah Tuhan yang satu. Demikian juga agama Tauhid adalah agama yang satu. Di balik seluruh Rasul adalah metodologi Qadim. Masing-masing Rasul membawa merek agama tertentu. Kita tidak boleh membeda-bedakan baharunya karena semuanya adalah lewat Tuhan yang satu. Jadi dari ayat tadi Rasul saja kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi kitabnya, apalagi Tuhannya. Semuanya adalah satu. Tuhannya seluruh Rasul itu Tuhan yang satu. Kitabnya seluruh Rasul itu juga kitab yang satu. Ini adalah Qadim. Yang satu adalah Qadimnya. Maka rukun iman itu mengimani akan Tuhan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Ini semua adalah Qadim. Rasul-Rasul yang terdahulu semua membawa kitab masing-masing, kita wajib mengimaninya semua. Jadi, apapun merek agama kita, apapun merek kitab kita, semuanya sebenarnya adalah satu, berasal dari Tuhan yang satu, agama yang satu. Maka temukanlah metodologi Qadimiyah agar kita semua satu, menjadi satu. Apapun merek agamamu, mau Nasrani, mau Hindu, Buddha, Islam, coba telaah lagi, pelajari lagi, temukan jalan agar kita bisa bersatu hati kita, kolbu kita. Semoga uraian ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam pembaharuan agama, salam lintas agama, salam tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka maktubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.